Kami percaya Tuhan, jalan-jalan-Mu indah buat kami. Kami percaya Tuhan, cinta-Mu luar biasa buat kami. Ajar kami mengerti Tuhan, setiap kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ajar kami memahami Tuhan setiap bentukan-bentukan-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami mengerti Tuhan. Bapa, kami tahu kami manusia yang lemah. Seringkali apa yang tidak kami inginkan itu yang kami lakukan. Tetapi Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang kasih-Mu, tentang cinta dari Engkau Tuhan. Dan biarkan itu dapat memasuki hidup kami dan membuat hati kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Tuhan, lindungi tempat ini dengan kuasa darah-Mu, lindungi sidang jemaat dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami belajar mendengarkan ketetapan-ketetapan firman-Mu. Dan sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mau dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan, Amen. Mari kita belajar tentang kasih, saudaraku. Apa sebenarnya kasih itu, apa sebenarnya cinta itu, dengan ayat yang luar biasa di 1 Korintus 13. Mari kita belajar bersama-sama. 1 Korintus 13. Kasih yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, basoro akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Dan aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal yang tidak sempurna. Nanti aku akan mengenal yang sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikian ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Saudara, saya kaget ketika saya baca ayat 1 Korintus 13, Tuhan bicara banyak sama saya. Apa tujuannya, saudaraku? Saya mau tanya, bagaimana kasih itu bisa ada di dalam hidupmu? Saya mau tanya, bagaimana kasih atau cinta itu bisa ada di dalam hidupmu? Karena aku dicintai orang, karena aku dikasih coklat, itu kasih yang matre, saudaraku ya. Kasih yang mata duiten. Karena aku dikasih bunga, terlebih bunga bank. Wah, itu apalagi saudaraku. Itu sebuah kasih yang egois, kasih yang betul-betul ya kamu mengasihi aku karena ada maksudnya ya. Kamu bisa memberikan sesuatu kepadaku karena aku itu ada maksudnya. Aku kepingin terima pemberianmu itu, bukan terima dari kasihmu itu. Saudara-saudaraku, kenapa? Bagaimana kasih itu bisa ada? Saudara, seseorang mengasihi seseorang pasti ada sebabnya. Saudara, saya percaya saudaraku, ketika saya simpulkan kasih itu bisa ada. Bagaimana kasih itu bisa ada? Yang pertama, kalau manusia mengenali tujuannya kalau dia hidup. Artinya kalau manusia mengerti tujuan hidupnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika anak saya sakit, saudaraku, dia sakit pilek.
pilek saudaraku. Pileknya ya cukup lumayan saudara, membuat jantung saya ini ikut berdebar-debar. Bagaimana tidak, waktu malam hari jam 2 pagi, 3 pagi dia nangis keras dan jantungnya, detak jantungnya bisa kedengeran saudara. Kayaknya keracunan obat. Aduh, saya panik saudaraku seperti itu. Dan saya panik sekali dan saya pergi ke ICU saudaraku. Herannya sesudah sampai di ICU dia pasti pulih saudaraku. Seperti dulu ketika tangannya sakit sekali kayak kesleo saudaraku. Begitu dimasukin ICU tiba-tiba pulih. Dokternya sampai bilang nggak ada tuh, kamu ya trauma. Aduh saya gengsi sama dokternya. Karena dokter yang sama menemui saya lagi saudaraku. Ini papa macam apa ini, khawatiran. Tapi benar saudara, itu betul-betul terjadi. Dan membuat saya betul-betul jantung saya ikut berdebar-debar. Saudara, ketika segala sesuatunya baik, saya pulang. Waktu itu jam 3 pagi, saudara. Dan saya pulang kira-kira sampai di rumah jam 4 pagi. Saya berdoa. Saya berdoa lebih daripada sebelumnya. Saudara, kalau seseorang punya tujuan, pasti kita berdoa lebih daripada sebelumnya. Amin? Amin. Dan kita berdoa dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh hati, saudaraku. Saudara, ketika kamu sedang, waktu saya SMA, saya sedang suka dengan seseorang, saya pasti berdoa dengan segenap hati. Amen? Amen. Apalagi seseorang itu saya merasa dapatnya dari Tuhan. Orang merasa dapat dari Tuhan itu ada dua. Iya atau tidak. Atau tidak, saudaraku ya. Ada dua toh, iya atau tidak, saudaraku. Saya tipikal orang yang selalu merasa iya. Tapi saya tidak akan menceritakan ya dan tidaknya. Saya menceritakan seseorang, kasih itu bisa ada ketika seseorang punya tujuan. Nah, ketika saya deketin orang itu, saudaraku, saya termasuk cowok yang sangat setia. Bayangkan, SMA kelas 1, Bo. Ya, sampai Eptanas, saudaraku, cerita penolakan terus-menerus, saudara ya. Seperti itu. Tapi saya punya yang namanya tujuan. Saya punya yang namanya kasih. Dari tujuan itu menimbulkan kasih. Dan dari kasih itu menimbulkan yang namanya kekuatan yang luar biasa. Oh, saya doa terus. Saya klaim tiap hari. Tuhan, dia milikku. Eman, dia milikku. Pantesan dia selalu gelisah di dalam doanya gitu ya. Karena ada praktek sihir. Ya waktu itu saya nggak tahu kalau itu sihir, saudaraku. Saya klaim tiap hari, saudara. Nilai-nilai saya. Kamu tahu, saya anak kampung, saudara ya. Seperti itu. SMP saya SMP kampung. Ya, kampungan lah, saudara ya. Saya belajar di sana mah kecil untuk dapat nilai 9, 10. Jangan direkam, jangan dibagikan ke kota saya. Didengarkan guru saya bahaya, saudara ya. Seperti itu gampang untuk memperoleh ranking 1, ranking 2. Tapi begitu masuk kota itu berat sekali. Tapi karena ada tujuan, karena ada kasih, ada cinta, saudaraku. Energi saya luar biasa. Kelas 2, saya ingat ranking pertama kali masuk ranking 32. Dari 50 siswa. Dan itu memalukan. Itu sejarah terburuk di dalam kitab kehidupan saya. Terburuk, saudaraku. Dan begitu saya mengasihi seseorang, begitu saya mencintai seseorang, begitu saya perjuangkan cinta saya gak kepingin tampak bodoh di mata orang yang saya cintai. Entah kenapa. Energi saya berlipat kali ganda. Itu kekuatan dari cinta, saudaraku ya. Kekuatan dari kasih, saudaraku. Kasih itu luar biasa. Kasih itu menimbulkan sesuatu yang sangat sensasional, saudara. Saya berkata bahwa kalau kamu kepingin punya kasih, harus punya tujuan dulu. Ya, terlepas benar atau salah. Punya tujuan dulu. Nanti saya akan bahas tujuan yang benar tentunya ya. Punya tujuan dulu. Sekarang saya mau tanya, kamu datang ke gereja ini tujuannya apa? Saya datang ke gereja ini, tujuannya supaya beranak cucu dan beranak pinak. Artinya saya harus dapat pasangan hidup. Jadi ketika ada pasangan hidup di tempat ini yang kira-kira menjadi calon kalian, kalian akan tetap tinggal di sini sampai selama-lamanya, saudaraku. Karena ada cerita tentang pasangan di tempat ini. Nah, saudara, kalau alasanmu seperti itu, ketika kamu tidak mendapat yang seperti kamu inginkan, kamu akan merasa bahkan bukan
bukan tujuan hidup Tuhan kamu ditempatkan di tempat ini. Karena nggak ada jawaban Tuhan. Lihat itu sejauh mata memandang perempuan semua, mana cowoknya gitu ya, seperti itu. Ya, kalaupun ada cowok gitu ya, ini jual mahal semua ini jemaatnya gitu ya. Memang harus jual mahal saudaraku. Anak Tuhan masa jual lumpia, jual apa ya, aduh jual yang murah-murah nggak ada seperti itu. Tapi yang saya mau jelaskan pada hari ini, kalau kamu kepingin punya cinta, miliki tujuan terlebih dahulu. Miliki tujuan terlebih dahulu. Ketika saya, saudaraku, keuangan saya lagi goncang. Anak saya lahir, saudaraku. Itu cinta saya begitu melihat dia, oh persis aku gitu ya. Saya jatuh cinta sama dia. Percaya atau tidak, kekuatan saya untuk merespon hidup itu lebih besar. Saya semakin punya alasan. Kalau dulu alasan saya hidup yaitu karena Bapa. Dan sampai sekarang karena Bapa. Yang kedua, alasan saya mau menjadi orang tua yang benar, yang baik. Yang tidak mau macam-macam, yang betul-betul bertanggung jawab. Karena anak saya. Saya gak mau anak saya melihat, papaku seorang yang gagal. Mengecewakan. Saudara, alasannya apa? Ketika seseorang anaknya sakit, dia akan bekerja lebih kuat. 10 kali lipat lebih banyak. Kenapa? Karena ada alasannya. Karena mencintai anaknya. Saudara, saya lihat orang kasih orang tua kepada anaknya itu luar biasa, saudaraku. Sayang kita tidak mengerti bahasa cinta mereka, saudaraku. Seringkali mereka untuk menyekolahkan kita di tempat-tempat yang terkenal. SD, SMP, SMA terkenal. Supaya kita memperoleh ranking yang baik. Walaupun akhirnya perguruan tingginya terpaksa harus hampir-hampir DO, saudaraku. Ya, karena gak pengaruh ya, sebagai nilai SMA itu gak pengaruh. Percayalah, carilah SMA sejelek apapun, saudaraku ya. Tidak masalah, saudaraku. Yang penting perguruan tingginya. Kalau mentalitasnya mentalitas bimbingan belajar, mentalitasnya adalah mentalitas apa ya? Ya bimbingan belajar, ya ada les-lesan. Saya percaya perguruan tinggi kamu akan hancur. Tapi puji Tuhan mentalitas saya gak pernah mentalitas les-lesan. Karena cinta itu, saudaraku ya. Saya harus belajar sendiri. Saudara, yang berikutnya yang saya mau jelaskan bahwa saudara, energi dari cinta, kekuatan dari cinta itu luar biasa, saudaraku. Cinta itu bisa menghidupkan yang sudah mati. Ini ada percobaan, saudara. Ini nyata. Ada bunga mawar, saudaraku, yang hampir layu, hampir mati, saudaraku. Dia coba doain bunga itu. Bunga, kamu indah, kamu itu kukasihi, kamu itu seperti mawar bagiku. Wah saudara, itu dikatakan terus tiap hari. Sebulan kemudian mawarnya itu merah sekali, saudara. Loh, kok benar, itu terjadi, saudaraku. Di luar negeri ada percobaan ya, percobaan antara bayi yang tidak dirawat, tidak pernah disentuh tangan manusia, dan ada yang bayi yang disentuh dengan tangan manusia. Ketika bayi itu disentuh dengan tangan manusia, lucu nih ya, gemes aku gitu ya. Wajahmu mirip dengan aku, ganteng kan aku, kamu pasti ganteng, saudaraku. Ketika kita keluarkan energi cinta, kekuatan dari cinta, bayi itu menjadi bayi yang luar biasa gemuknya. Tapi gak obesitas tentunya ya, seperti itu. Montok, luar biasa saudaraku. Lucu sekali saudaraku ya. Betul-betul penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Coba, siapa yang akan menikah dan besoknya punya anak mau bikin percobaan? Saudaraku ya. Anak pertama dikasih energi cinta. Anak yang kedua, kamu tuh kok keras sih? Dasar keras kepala gitu ya. Kamu tuh kok, hatimu tuh kok kayak gitu sih? Kok jahat sih? Oh, terjadilah sesuai dengan ucapanmu. Begitu. Makanya ketika anak saya keras mempertahankan sesuatu, ada seorang berkata, Keisha kok keras? Tolak dalam nama Yesus. Dia gak keras, dia lembut. Saya kata seperti itu. Loh, betul loh saudaraku. Kenapa? Karena itu ada energi, ada kekuatan. Ketika saya marahin anak saya, saudaraku, kita perlu mengerti bahasa cinta dari orang tua, bahasa cinta dari Tuhan. Ketika saya marah dengan Keisha, kenapa saya marah? Kalau dikasih obat, itu luar biasa penyiksaan bagi dia. Saya pukul dia, saudaraku. Harus dididik anak saudaraku. Saya pukul, minum obat,
atau saya pergi ke dokter. Dia takut kalau pergi ke dokter, saudaraku. Minum obat dengan setengah terpaksa. Dan hari ini saya ngambekin, saudara. Pulang ngambek, sudah sakit-sakit gini ngambekin. Dia nggak mau noleh saya, saudaraku. Dia nggak mau noleh saya, gitu ya. Kesya, gitu ya. Kesya, gitu ya. Saya berputar cari, dia juga berputar. Loh, anak kecil, umur 2 tahun, bisa tahu akhirnya sakit hati, saudara. Wah, ini lucu ini, saudara, seperti itu. Saya nggak mau, saya cuma senyum dari hati, saya cuma belai dia gitu ya. Saya lalu nyanyikan sebuah lagu favoritnya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, dan digoyang-goyang. Dia mulai guyu, saudaraku. Saya kitik-kitikin dia, saya bilang, papa minta maaf, tapi itu demi kebaikan kamu, supaya kamu sehat gitu ya. Ya udah, ketika saya mau pergi ke gereja, Kesya, dia mau menoleh. Padahal itu energi cinta, kekuatan dari cinta. Tapi seringkali bahasa cinta kita ini salah. Bahasa cinta orang tua kita itu salah. Orang tua kita untuk melarang kita, kamu harus dapat nilai bagus. Kalau kamu gak dapat nilai bagus, kamu bukan anak mama. Kalau bukan anak mama, berarti anaknya siapa? Selingkuhan papa, saudaraku ya. Seperti itu. Kalau bukan anak mama, ya anaknya selingkuhan papa dong. Seperti itu. Dan saya mau katakan mereka membahasakan cinta dengan cara yang salah. Oleh karena itu perilakunya salah. Tetapi harus kalian ketahui, semuanya mereka lakukan karena cinta. Hanya ada orang-orang tertentu ekspresif dengan cinta, ada orang-orang tertentu kurang ekspresif dengan cinta. Ada orang-orang zaman dahulu, nenek saya mengekspresikan cinta seperti ini. Kamu harus ingat orang tua. Ya, kalau orang tuamu besar nanti kamu harus bayarin dia, kamu harus cukupi kebutuhannya, kamu harus berbakti kepada dia, kamu harus. Dan di setiap pertemuan keluarga, kata-kata cinta dari nenek saya cuma harus membahagiakan orang tua. Harus taat, harus. Dan itu terekam di alam bawah sadar saya. Dan menjadikan tingkah laku saya menjadi orang yang tertekan. Saya berkata, kalau kalian jadi orang tua jangan seperti itu ya. Anak-anak ini sakit, ditekan. Kadang orang tua gak nekan. Cuma ngancam. Kalau kamu gak dapat nilai bagus, pulang aja ke rumah. Jadi tukang beca. Saudara, siapa yang orang tuanya seperti itu? Loh, itu berbahaya, saudaraku. Kamu tahu, ada teman saya yang hidupnya hancur. Ketika mama dan papanya meninggal dunia, dia berkata seperti ini. Seumur hidupku, aku disiksa mereka. Padahal saya gak melihat. Orang tuanya sangat mencintai dia. Saya berbahagia mereka meninggal. Karena apa? Tekanan demi tekanan, tekanan demi tekanan. Bayangkan, saya dituntut sukses. Saya dituntut memperoleh istri yang cantik. Wajah saya pas-pasan gini, istri cantik. Mimpi kali ya gitu ya, seperti itu ya. Ini dituntut gini, dituntut seperti itu. Dan saya merasa frustasi, saya mau tertekan. Dan dia kawin cerai sekarang, saudaraku. Saya tidak menyalahkan dia. Tetapi saya melihat bentukan orang tua yang demikian parahnya kepada dia, saudara. Dan saya berkata bahwa kasihan dia tertekan seumur hidupnya. Saudara, anak yang baru SMP sudah dikasih wanti-wanti kayak gini. Papa mamanya berkata seperti ini. Kalau kamu gak pintar, papa mama malas kerja buat kamu. Dan kalau papa mama malas kerja buat kamu, kamu yang harus kerja. Hidupi kami. Anak umur SMP, SMA digituin. Dalam ilmu psikologi. Wah, ini perkembangannya belum matang. Belum bisa diajak berpikir dewasa. Tapi sudah ditekan kayak gitu. Akhirnya apa? Lingkaran setan. Dia punya anak, dia balas dendam ke anaknya. Tahu gak lingkaran setan ospek? Saudaraku ya, ditekan kakak kelasnya, menekan adik kelasnya, dan saya juga pelakunya, saudaraku ya, seperti itu. Dan saya mau katakan tuh lingkaran setan yang harus dipupus di generasimu. Sakit, saudaraku. Hati anak-anak itu sakit. Saya kalau mau cerita, ya,
Saya mau cerita, saya tahu orang tua saya begitu mencintai saya. Begitu berkorban buat saya. Saya cuma mau bilang sama mereka, bahasa cintanya agak diperlembut dikit ya. Saya tahu mereka mencintai saya, mereka mendidik saya untuk maju. Tetapi seringkali bahasa cinta mereka ini salah kaprah. Dan membuat saya ini lebih tertekan, lebih terperosok. Bukannya, saudara, ketika saya tidak pernah laporan IP saya kepada orang tua saya. Saya termasuk golongan anak cerdik, saudara, seperti itu. Sebab dari SMA, saya selalu ranking. Dan masuk teknik kimia, semester pertama saya boleh bangga. Nilai IPku. Semester kedua, saya mulai turun. Semester ketiga, saya tutupi IP saya. Itu sejarah kelam di dalam kehidupan saya. Memang IPK saya nggak pernah 1 koma, tapi itu IPS saya 1 koma. Hari itu dunia mau runtuh semua, saudaraku. Ketika ditanyain orang tua saya, bagaimana IP-mu? Saya cuma berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Percaya saja. Dipikir ibu saya, wah ini pasti naik, saudaraku ya. Itu kata-kata hikmat saudara seperti itu. Dan saya tertekan. Dan ketika orang tua saya tahu IP saya turun, yang dilakukan bukan memberikan semangat. Tahun depan berusaha lebih baik ya. Papa percaya, kamu anak papa. Mungkin mama berkata seperti ini, tahun depan lebih baik ya. Jangan nakal-nakal ya. Papa percaya, mama percaya kamu baik. Hendak kata-katanya seperti ini. Kalau IP-mu tidak naik, tukang becak saja. Saya merasakan ada aura neraka di sana ya. Seperti itu. Kalau IP-mu tidak naik, PSS saja. Atau pergi dari kampus itu selama-lamanya. Keras. Saya tahu itu tanda cinta. Tapi tanda cinta yang tidak benar. Kurang benar. Dan berikutnya saya mau tanya. Sekarang siapa yang sudah memiliki cinta di dalam hidupnya? Angkat tangan. Siapa yang bisa mencintai seseorang? Atau sedang jatuh cinta? Angkat tangan lah, angkat tangan. Siapa yang bisa mencintai orang? Bisa mencintai orang. Yang bisa angkat tangan, yang bisa mencintai orang. Kalau sudah tidak bisa lagi, saya minta jemaat itu tinggal di tempat, saudara ya. Berarti ada sesuatu yang salah, ya kan? Bisa mencintai seseorang? Bisa, gitu ya. Berikutnya, ya, cinta itu ada. Kalau kita mengerti tujuan kita, lalu cinta itu ada. Kalau ada sesuatu yang kita perjuangkan. Saudara, ada yang berjuang untuk memperoleh pasangan hidup. Teman saya berjuang 7 tahun kok untuk memperoleh pasangan hidup. Gua gak tahan. Tapi ketika tahun ke-7, Tuhan jawab. Dan memang betul itu pasangan dari dia. 7 tahun, saudaraku. 7 tahun betapa bahagianya dia. Nah, ada yang diperjuangkan. Sekarang saya mau tanya, apa yang kau perjuangkan di gereja ini? Aku sedang memperjuangkan seseorang untuk mendapat restu dari gembala sidang. Kirimi coklat. Saudaraku, saya sedang bukan itu. Saya sudah mengatakan ada tujuan yang benar, ada tujuan yang pribadi, ada tujuan Tuhan. Mengapa kamu di tempat yang di gereja ini? Pasti ada tujuan Tuhan buat kamu di gereja ini. Yaitu menjadi apa? Menjadi pahlawan-pahlawan Allah. Yang berkarya di berbagai macam bidang. Saya rindu 7 tahun lagi, 8 tahun lagi. Engkau datang, saudaraku. Engkau menjadi seseorang yang berbeda dari tempat ini, saudaraku. Engkau menjadi excellent, tingkah lakumu excellent. Sehingga orang yang melihat kamu betul-betul ada Tuhan deh di dalam kamu. Kamu betul-betul ada kasih Tuhan deh di dalam kamu. Kamu ada kehangatan, kamu ada hati Bapa di dalam kamu. Saya rindu 7 tahun lagi.
Kita berkumpul bersama-sama dan saya harap tidak di tempat ini karena terlalu kecil saudaraku ya. Seperti itu kita berharap di kumpulan yang besar. Engkau menjadi orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang luar biasa kepribadiannya. Dan orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan Allah di berbagai macam bidang. Ada yang menjadi pahlawan Allah di bidang ekonomi. Ada yang menjadi pahlawan Allah di bidang musik. Menjadi pahlawan Allah di bidang pemberitaan Injil. Saudara, saya percaya tujuan hidupmu yaitu menjadi pahlawan-pahlawan Allah di tempat ini. Menjadi prajurit-prajurit yang siap memenangkan setiap peperangan. Saudaraku. Dan semuanya dilandasi karena cinta kita kepada Tuhan. Karena cinta menimbulkan energi. Kamu ingat sebuah lagu? Saya teringat lagunya kalau waktu hari Minggu ya di televisi itu zaman-zaman 2-3 tahun yang lalu ada sebuah lagu seperti ini. Tuhan lihat hamba-Mu yang lelah dan terluka. Ya istilahnya pulihkan gereja-Mu, saudaraku. Saya lihat saudara hari-hari ini banyak pahlawan Tuhan yang sedang terluka. Saya melihat banyak sekali di gereja-gereja pahlawan-pahlawan Allah itu yang sebenarnya luar biasa. Mereka terluka, mereka tertindas, mereka betul-betul kalah perang. Saya melihat banyak pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Secara logika mereka luar biasa. Tetapi mereka kalah perang. Kenapa kalah perang? Saudara, kamu tahu hukum perang? Kenapa ada tentara yang maju berperang itu kalah perang? Biasanya survei membuktikan tentara-tentara yang maju kalah perang itu karena nggak punya tujuan di dalam hidupnya. Komandannya otoriter. Setiap hari, sit up, push up, lari 10 kali. 10 kali Pulau Jawa. Lari gitu ya, 10 kali keliling putari. Saudaraku seperti itu. Tetapi ketika mereka menemui komandan yang keras, saudaraku. Tapi di satu malam mereka datangi satu persatu. Komandan ini datangi satu persatu camp dari prajuritnya. Saudara, saya nggak tahu. Saya percaya komandan ini bukan komandan yang homo, saudaraku. Betul. Tapi ketika prajuritnya, saudaraku, tertidur di barak. Ini cerita beneran. Prajuritnya tertidur di barak. Dan ada satu prajurit yang kedinginan, saudaraku. Karena prajurit bagaimanapun harus siap. Komandannya lepaskan jaketnya, jasnya. Dia tutupin dia seperti ini. Komandannya umurnya kurang lebih 55 tahun. Prajurit itu baru 20 tahun. Dia cuma berkata seperti ini. Tidurlah anakku, sleep my son gitu loh. Perjuangan belum selesai. Cuma dikasih mantel seperti itu. Dan besoknya prajurit yang patah semangat, kedinginan, ringkih gitu ya. Kira-kira prajuritnya mungkin kalau saya gambarkan dari cerita itu berarti orangnya kurus, ringkih gitu ya, seperti itu. Dan dia keesokan harinya menjadi prajurit yang merebut kota. Luar biasa sekali. Dia tembakin musuh lebih akurat dari sebelumnya. Komandannya bingung gitu ya. Kamu dapat ilmu sniper dari mana? Tidak tahu dan gitu ya, seperti itu. Pokoknya semua senjata yang saya pakai gitu ya. Semua senjata yang saya pakai begitu untuk nembakin musuh tepat, saudaraku. Enggak kayak yang di SOW, nembak 100 peluru gak kena semua, saudaraku ya. Tapi ini tepat, saudaraku, tepat sasaran, saudaraku. Dan lucunya, saudaraku, ketika teman-temannya, dia tuh menyerbu di barisan paling depan. Kaget, saudaraku, teman-temannya, dia biasanya chicken. Dikenal campnya itu chicken itu apa ya? Ayam sayur lah, penakut lah. Dia selalu berada yang di paling belakang, saudaraku. Dan kalau teman-temannya sampai tertembak, dia yang pulang paling cepat. Wah, gitu ya, pulang ke camp seperti itu. Ya, ketika teman-temannya meninggal dunia, dia ditumpukan mayat teman-temannya dan berlindung, dijadikan tameng hidup, saudaraku. Wah, ini penakut sekali. Tetapi hari itu beda. Hari itu dia bergerak lebih cepat. Dia menembak lebih sasaran. Dan problemnya, dia merebut kota itu sendirian. Saudaraku, dia dengan senjata di panggulnya, dia tembak, saudara, dia berlari. Sampai dia ada semacam kayak alat komunikasi.
Dia bilang seperti ini, mungkin tak bahasakan pakai bahasa Indonesia. Dan teman saya mana semua? Ini sudah kerebut kota ini. Sudah bukan kota ya, desa sorry. Sudah kerebut desa ini, mana teman saya semua? Loh, kamu sudah mengalahkan mereka semua? Iya, sudah mengalahkan mereka semua. Teman-temannya masih di belakang, masih berhati-hati ngeliat musuh saudaraku ya. Dia sudah menang saudaraku. Dan ketika ditanya sama komandannya, kenapa kamu bisa seperti itu? Dan waktu aku belum tidur, aku belum bobok, saudaraku. Saya sudah marah sekali sama komandan. Saya kepingin racuni komandan gitu ya. Saya kepingin kasih obat urus-urus gitu ya, biar komandan pingsan. Kamu kejam, saudaraku. Tapi one day, suatu hari, bahasa cinta komandannya ini dibukakan oleh Tuhan. Dan ketika diselimutin, saudaraku, dia berkata, dan aku nangis. Ya, tapi prajurit kan nggak boleh cengeng kan? Nggak boleh cengeng, saudaraku. Ya, akhirnya dia ambil mantel dari komandannya atau jaket dari komandannya, ditutupin mukanya. Dia nangis, saudaraku. Tapi pagi harinya, energi cinta itu luar biasa. Amin. Amin. Dan saya mau kasih tahu sama teman-teman, energi kekalahan itu besar nggak? Besar. Orang patah hati itu besar nggak? Kalah. Dan ketika saya patah hati, nilai tanah saya terjun bebas. Terjun bebas, saya bisa kerjakin apa-apa. Teman-teman saya, belajar. Ini teman-teman saya yang positif ya, yang pintar-pintar. Ayo, belajar. Teman-teman saya yang negatif, cari soal gitu ya. Seperti ini gila ini teman-teman saya. Dan saya ikutan gila, saudaraku. Saya tunggu soal. Mana ada soal, saudaraku. Ternyata soalnya tidak bisa keluar, saudaraku. Saya nggak belajar sama sekali. Saya sudah putus cinta, saya sudah putus pengharapan. Saya berkata ya sekedar lulus bolehlah. Dan oleh karena itu tanah saya, nilai saya 888 dan ada 1 kata 4. Dan itu mata pelajaran favorit saya, percayalah. Semua karena patah hati, matematika bisa jadi buruk. Matematika saya nggak pernah buruk, fisika saya yang buruk, saudaraku ya. Fisika saya buruk sekali. Semuanya 8, fisika saya dapat 4 dan itu memalukan. Seumur hidup saya tidak pernah mendapat perlakuan memalukan seperti itu. Malu sekali, saudaraku. Bukan 4 ya, 3,89 ya. Waduh, itu ngeri. Kalau zaman sekarang mungkin udah dikeluarin, saudaraku. Dan saya cuma mau katakan, energi patah hati itu besar, tapi energi cinta luar biasa besarnya. Dan ketika saya ditunjuk Tuhan menjadi pemimpin di sebuah kampus yang banyak para buayanya, cinta saya bersemi kembali. Bukan cinta untuk manusia, tetapi cinta untuk Tuhan. Sampai suatu saat saya berkata, Tuhan, sebelum kampus itu mengalami kebangunan rohani, jangan pernah saya keluarkan dari kampus itu. Dan jujur, saya tersiksa dengan janji saya. Dan saya mau mengatakan bahwa God, sekalipun saya sekarang udah keluar dari kampus itu, saya tetap menantikan kebangunan rohani. Karena Engkau sudah memberikan reason, Engkau sudah memberikan alasan kenapa saya hidup, kenapa saya tinggal di tempat itu. Saudara, yang berikutnya dan yang terakhir, saya cuma mau katakan, kasih harus ada tujuannya. Dan tujuan kita yaitu menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Yang kedua, saudaraku, apa? Saudaraku, kasih itu harus ada yang diperjuangkan. Apa yang diperjuangkan? Saya nggak tahu, saya mau jadi jemaat yang baik. Percayalah, kamu nggak akan bertahan lama. Kasih itu harus ada yang diperjuangkan. Saudara, suatu malam ketika saya dapat tawaran dari sebuah perusahaan, ini kisah nyata ya. Sebulan itu sekitar 80 juta. Gajinya GM, saudaraku. Tapi saya nggak bagus loh. Tapi mereka melihat saya bahwa kamu bisa. Aku bayarin kamu 80 juta per bulan. Plus 1 tahun dikasih bonus 2 miliar. Karena dia berencana bikin perusahaan baru buat saya. Siapa yang gak tergoda? Siapa yang gak tergoda? Dengan mudah saya akan bisa berkata, ternyata inilah janji Tuhan. Inilah visi Tuhan. Inilah yang selama ini yang betul. Tapi saya tahu kenapa saya dipanggil. Dan saya sempat menyesal dengan tindakan saya. 3 hari saya merenungkannya. Saya nggak langsung menolak.
3 hari saya merenungkannya, ini bukti cinta saya belum sempurna di dalam Tuhan. Saya mulai pikir 80 juta per bulan. Saya kasih 90%, ya mungkin kira-kira 70 juta. Ya 70 juta plus bonus-bonus 2M. 10 tahun saya bisa bangun, kurang lebih 5 gereja. Wah, bagus ini. Ini datangnya dari Tuhan. Hari ketiga Tuhan berkata, kalau kamu terima tawaran itu, kamu hanya bisa bangun 5 gereja. Tapi kalau kamu terima tawaranku untuk tetap tinggal dalam panggilanmu, kamu bisa bikin 5.000 gereja, pilih yang mana? Saya pilih yang 5.000 tentunya. Saudara, saya berkata tawaran itu begitu menggoda, menggiurkan. Tapi saya tahu alasan saya menolak tawaran itu. Hidup itu bukan cuma sekedar pakaian. Pernah punya uang banyak? Pernah punya uang banyak? Biasanya orang-orang yang kerja pasti punya uang banyak, saudaraku. Ya, dari yang dulu disuplai orang tua pas-pasan, sekarang kalian, wah kantongnya tebel, saudaraku. Saya ketika kantong tebel, saudara, saya belanja handphone, belanja apa, wah sukacita. Tapi apa faedahnya buat kamu sekarang? Apakah itu menambah kerohanian kamu? Saudara, dengan uang banyak kita mungkin bisa beli kaset-kaset rohani. Dengan uang banyak kita bisa beli buku-buku rohani. Tapi tak berdampak dengan kerohanian kamu. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu. Cinta harus diperjuangkan. Untuk apapun itu yang datangnya dari Tuhan. Ketika kamu mencintai orang tua kamu. Kamu harus memperjuangkan cinta itu buat orang tua kamu. Kalau orang tua kamu belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perjuangkan. Berikan cerita cintamu, nada-nada cintamu kepada dia. Saudara, Alkitab ini berisi penuh nada-nada cinta Tuhan. Luar biasa. Saya ketika baca kitab Mazmur, air mata saya mulai mengalir dan berkata, ini nada-nada cinta yang luar biasa dari Tuhan kepada saya. Ini betul-betul melodi yang berharga bagi saya. Saudara, ketahuilah. Kalau kita belajar memiliki tujuan hidup, belajar memperjuangkan apa yang layak kita perjuangkan. Yang terakhir, jawaban Tuhan itu akan datang ke kamu. Artinya apa? Penggenapan janji-janji Tuhan. Itu akan terjadi di dalam hidup kamu. Saudara, cinta itu harus punya tujuan. Cinta itu harus diperjuangkan. Dan cinta itu harus diselesaikan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ada 2 anak manusia, saudaraku. Mereka saling mengasihi. 45 tahun sudah. Ya, dari kecil mereka bersahabat dari SD. 45 tahun sudah, saudaraku. Mereka melayani di ladang Tuhan. Mereka bekerja bersama-sama, saudaraku. Pada suatu hari, si perempuan ini kena yang namanya kanker limfoid. Limpa ya itu ya. Ya, seperti itu. Dia kena kanker limpa, saudara. Dan akhirnya, saudaraku, setelah 45 tahun, saudaraku, 45 tahun si cowok ini, saudaraku, memperjuangkan cintanya, tetapi tidak pernah menunjukkan cintanya. Dia memperjuangkan cintanya hanya lewat doa. Doa. Saya percaya doa bisa mengubah segala sesuatu. Tapi harus ada tindakan nyata dari doa, bukan seperti itu. Dan dia tidak pernah mengatakan suatu saat, saudaraku, ketika dia kena kanker limpa, cowoknya cuma berkata seperti ini, seandainya bisa gantikan tuh limpa. Dia kasih perhatian, dia berikan kasih sayang, saudaraku. Sampai perempuan tuh berkata seperti ini, kenapa gak dari dulu? Saudaraku, kenapa gak dari dulu? Kalau kamu mencintai, kamu bilang dari dulu ya. Aku tuh berharap kamu itu berkata, ya kamu menembak aku dan ternyata kamu tidak tembak aku. Dan sekarang saya sudah mau meninggal. Seperti itu. Tapi cowoknya berkata, kamu sih, saudaraku ya. Kamu sih. Kamu angker gitu ya. Kamu bagaimana tidak. Ya, kamu selalu merasa ketika saya tanyain, saya sudah dapat pasangan dari Tuhan. Iya, pasangan yang dari Tuhan itu kamu. Loh, kenapa gak ngomong, saudaraku ya? Seperti itu. Ya kamu gak kasih tahu sih. Gitu ya, wah.
Tapi percayalah, cerita ini berakhir dengan cukup luar biasa. Bukan akhirnya mereka kepuk-kepukan, kamu, enggak. Enggak romantis sama sekali ya seperti itu. Tapi suatu saat dia cuma berkata, mereka percaya segala sesuatunya terjadi karena kehendak Tuhan. Dan akhirnya cowok itu menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Saudara, sebelum kematian menjemputnya, saudaraku, dia cuma berkata, cinta cowok itu selama 3 bulan. Lebih daripada hidupnya selama 45 tahun. Dia berkata seperti itu. Saudara, dia berkata bahwa kamu adalah reason, kamu adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan untuk betul-betul melangkah bersama-sama. Dan aku percaya bahwa seumur hidup cewek itu tidak pernah mengalami cinta, saudaraku. Tapi pada 3 bulan ketika menjelang kematiannya, saudaraku, dia mengalami cinta. Saya cuma mau mengatakan, cinta itu harus diselesaikan. Ini kan cerita yang diterima. Ada cerita yang gak diterima, saudaraku. Ada teman saya gak diterima. Cintanya ditolak. Tapi yang saya bangga dari teman saya, dia cuma berkata seperti ini. Dia mengutip ayat firman Tuhan. Adik, ketika cinta ditolak, dukun bekerja. Oh bukan. Dia gak berkata seperti itu. Ketika cinta ditolak. Bukankah cinta itu indah? Cinta itu akan kembali kepada aku dan akan menyirami hatiku. Saya berkata, puitis banget cowok ini. Tapi betul, saudaraku. Dari kata-katanya, dia seakan-akan mau mengatakan hukum firman Tuhan. Tidak rugi mencintai seseorang. Cinta yang murni itu cinta yang gak mengharapkan balasan. Dan thanks God, dia dapetin yang sangat baik. Sangat luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Dan dia tidak malu mengakui kepada istrinya, aku dulu pernah mencintai seorang di waktu SMA. Aku ditolak dan aku tetap bangga dengan cintaku. Aku tidak sakit hati. Karena cinta sesungguhnya itu adalah pemberian dari Tuhan. Kenapa aku harus sakit hati? Saya harus belajar banyak dari satu orang yang lain sekolah ini. Dia orang yang sangat luar biasa. Tapi gak jadi hamba Tuhan, saudaraku. Memang bukan panggilannya. Dan saya mau katakan, kamu gak cinta? Kamu sebel. Kamu mencintai mama kamu, orang tua kamu, ditolak terus. Dilakukan ketika mau memberikan sesuatu. Apa? Memberikan kok cuma angpau kecil. Yang harus emas dong buat mama, ya kan? Gitu ya, seperti itu. Harus emas dong, seperti itu. Mungkin kamu kesel. Perlakuan cintamu ditolak sama teman-temanmu. Ya, kamu sudah melakukan sesuatu. Kamu ingin melakukan sesuatu demi kebaikan teman-temanmu. Tapi teman-temanmu menolaknya. Percayalah, cinta yang datangnya dari Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Amen? Amen. Dengan kasih yang datangnya dari Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita masing-masing. Karena saya percaya hari ini hari yang spesial buat kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah. Kalau kamu kepingin memiliki cinta, dan memang cinta adalah alasan Tuhan datang ke dunia. Bukankah Tuhan berkata, semua karena cinta aku datang ke muka bumi ini, karena anak-anakku. Saya cuma mau katakan, saya rindu tempat ini muncul pemimpin-pemimpin yang excellent. Pemimpin yang bisa kuatin teman-temannya, domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepadanya dengan kasih yang datangnya dari Tuhan. Ketika mereka lemah, temanmu, sahabatmu, domba-domba yang dipercayakan Tuhan, engkau bisa memberikan selimut hangat buat mereka dan berkata, engkau tidak sendiri, engkau ada aku. Ketika teman-temanmu hampir lelah berjuang di ladang Tuhan, kau bisa peluk mereka dan berkata, engkau tidak sendiri. Ada Yesus dan saya yang ada di sampingmu untuk menemani perjuanganmu. Saudara, Bapa menciptakan dunia ini dengan cinta. Cinta, cinta. Dan itu cerita yang gak akan pernah berakhir sampai di sorga nanti. Tapi yang saya mau ingetin hari ini sekarang, bagaimana cinta itu bekerja
izinkan Bapa membalut luka-lukamu. Saya percaya beberapa orang di tempat ini terluka dengan perlakuan orang tuanya. Tapi saya mau katakan, sebenarnya mereka sangat mencintaimu. Hanya mereka tidak bisa membahasakannya. Mereka tidak bisa mengekspresikannya. Karena setiap pukulan adalah kasih dari sorga. Setiap tamparan adalah anugerah dari sorga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini minta tujuan hidupmu dikembalikan di dalam hidupmu. Perjuangkan tujuan hidup itu dan selesaikan perjalanannya. Tutup buku kehidupanmu dengan sebuah kalimat. Aku sudah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Dan aku menjaga hidupku di dalam kasih kepada Tuhan. Hari ini siapa yang mau Bapa melembutkan hatimu, membiarkan cinta itu bersemi di dalam hatimu. Taruh tangan kirimu di dadamu. Saya mau berdoa. Saya mau berdoa. Hidup tanpa cinta adalah hidup yang suram. Hidup tanpa cinta adalah hidup yang berat. Izinkan kasih Bapa melembutkan hatimu. Izinkan cinta itu bekerja di dalam hidupmu. Saya mau kita semua berdoa hari ini. Sidang jemaat, mari berdoa bersama-sama saya. Bapa yang berada di dalam sorga, jamah hatiku sekarang ini. Aku berterima kasih memiliki orang tua yang luar biasa, yang membesarkan aku, yang menghidupi aku. Itu anugerah yang tak terkira Tuhan. Mungkin mereka salah membahasakan kasih mereka. Mereka tidak pandai berkata-kata di dalam kasih. Tetapi saya percaya Tuhan, itu nada-nada cinta yang sudah diberikan mereka kepada saya. Saya mau mengampuni mereka. Saya mau menerima mereka apa adanya. Bukan mereka yang harus berubah, tapi saya yang harus berubah. Bapak terima kasih untuk orang-orang yang kami cintai. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah Kau berikan di dalam hidup kami. Sekalipun kami sudah memberikan kasih kepada mereka, dan mungkin beberapa di antaranya menolak kasih kami. Kami percaya Tuhan, kasih itu tidak akan pernah sia-sia. Karena kasih itu akan kembali datang dan melembutkan hati kami semua. Bapa, terima kasih atas segala sesuatunya. Berikan aku kekuatan Tuhan, untuk bertanding sampai akhir. Thank you Jesus. Biarkan ini merupakan doa kami Tuhan, bahwa kami semakin dalam Tuhan. Amin. Semakin dalam Tuhan, di dalam cinta kepadamu Tuhan. Dari hari semakin hari kami bertambah cintanya kepadamu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Engkau segalanya buat kami. Bapak, Engkau lihat sidang jemaat yang luar biasa ini. Engkau bernubuat buat tempat ini. Tempat ini akan memenangkan setiap peperangan, merebut kota-kota perjanjian, bahkan menyuarakan suaramu ke ujung-ujung bumi. Bapak, apa yang gak masuk di pikiran kami, biarkan itu masuk di dalam roh kami. Karena kami tidak perlu berpikir jika Engkau bersuara, kami hanya perlu melakukan dan taat. Thank you Jesus. Terima kasih untuk semuanya. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, semoga Tuhan, dan kami percaya Tuhan,
Semua luka-luka hati yang pernah ada, Kau pulihkan karena cinta-Mu begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Kau mau serahkan semua sidang jemaat di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.